Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada mata pelajaran PKK. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan materi dengan bab desain dan kemasan produk. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari desain produk, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang kemasan produk. Sebelum kita bahas tentang kemasan produk, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menugaskan kalian untuk membandingkan antara dua macam kemasan rengginang. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu, kita review dulu tentang dua kemasan rengginang yang saya tampilkan di tugas kemarin. Langsung saja di sini kita review. Jadi kemarin saya tampilkan ada dua buah kemasan yang di dalamnya berisi rengginang. Untuk yang sebelah kiri itu bisa dikatakan kemasan itu didesain dengan baik. Jadi di sini desain. Untuk yang sebelah kanan di sini kalau kita lihat itu hanya plastik polos, kemudian di atasnya itu ditali sebagai tutup dari kemasan tersebut. Bisa dikatakan bahwa kemasan itu adalah non design, jadi tidak didesain. Kalau misalkan kita perhatikan apa perbedaan keduanya, kalau misalkan mungkin dari analisis kalian mesti bermacam-macam, itu tidak salah, itu sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, sesuai dengan pendapat kalian. Di sini saya hanya memberikan gambaran sedikit saja. Kira-kira kalau misalkan ada kemasan rengginang yang seperti gambar kiri dan juga seperti yang gambar sebelah kanan itu seperti apa. Nah, kalau kita bandingkan yang pertama, bisa dikatakan bahwa kemasan yang ini itu lebih menarik, jadi bakal lebih laku. Kemudian yang sebelah kanan yang ini itu kurang menarik. Kita perhatikan saja dari tampilannya. Kalau misalkan kalian diminta beli, sebelum kita mencicipi rasanya ya, pasti kalian akan tertarik yang sebelah kiri karena dia kemasannya itu menarik. Jadi ketika kita melihat itu, kita itu pasti akan merasa, oh keren ya kemasan rengginang seperti ini. Coba kalau misalkan yang sebelah kanan, ya sudah seperti biasa, kemasan rengginang seperti biasa. Kemudian yang kedua, mudah dikenal. Kalau yang sebelah kanan itu sulit dikenali konsumen, jadi sulit terkenal. Jadi kalau misalkan kalian itu sudah tahu seperti ini bungkus rengginang atau kemasannya, maka kalian akan mengingat. Kemudian kalau kalian ingat, itu kan kalian mengenalinya. Sedangkan kalau seperti ini ya sudah plastik polos seperti itu, jadi sulit dikenali karena pasti selain rengginang itu juga ada jajanan yang dibungkus seperti ini. Kalau yang sebelah kiri tadi itu, kalaupun ada modelnya seperti ini, pasti desainnya itu berbeda. Kalau rengginang seperti ini atau mungkin jajanan yang lain itu seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah tidak perlu repot menjelaskan setiap detail produk karena sudah ada di kemasan. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan kemasan seperti ini, pasti di baliknya itu ada detail dari produknya. Mungkin dari komposisinya, mungkin dari segi kadaluarsanya, katakanlah seperti itu. Kalau misalkan yang sebelah kanan itu sulit menjelaskan detail isi produk, rasa, produsen, pembuatnya dan lain-lain. Jadi ini hanya polosan saja, transparan tanpa ada informasi apapun. Kemudian selanjutnya, untung lebih besar karena bisa dijual mahal. Kalau kalian perhatikan kemasan seperti ini, pasti dia lebih eksklusif, istilahnya lebih berkelas, lebih elegan seperti itu. Kalau yang seperti ini, siapapun produsennya itu pasti bisa membuat. Nah, berarti kurang eksklusif. Kalau yang eksklusif seperti yang kiri itu pasti nanti dia berani pasang harga tinggi. Tapi kalau yang sebelah kanan itu ya dijual di rata-rata saja. Kalau misalkan kalian perhatikan, mungkin dari segi kandungan isi, mungkin
uh, dia akan lebih banyak yang sebelah kanan dibanding yang sebelah kiri. Tapi yang sebelah kiri itu berani jual mahal karena memang kemasannya itu yang bagus, yang berkelas. Jadi dia didesain. Kemudian selanjutnya, segmentasi konsumen dapat diarahkan. Jadi siapa konsumen yang disasar itu bisa diarahkan, apakah orang dewasa ataukah anak-anak, itu bisa diarahkan dari segi desainnya. Kalau misalkan anak-anak biasanya dibuat lebih menarik untuk anak-anak seperti itu. Segmentasi konsumen itu tidak terarah, siapapun mungkin ya bisa. Kalau misalkan yang ini kita bisa melihatnya dari segi desain kemasannya. Kemudian yang selanjutnya, semakin terkenal semakin dipercaya konsumen. Nah, terus yang selanjutnya adalah semakin dipercaya semakin mudah laku saat bikin produk baru. Jadi kalau dia sudah terkenal, sudah dikenal oleh masyarakat, maka produsennya itu akan menerima dampak positif. Misalkan kalau produsennya itu akan membuat produk yang baru, maka di sini produsen itu sudah punya nama. Nah, itu juga akan memudahkan ketika produsen itu menghasilkan produk jajanan yang lain. Terus kemudian tidak perlu repot mencari reseller karena bisa masuk ke supermarket. Jadi kalau misalkan kemasannya bagus, menarik, berkelas seperti ini, maka pihak supermarket pun mau menjualnya. Karena di sini itu yang disasar tentu kalau kita belajar di supermarket itu kan bisa dikatakan menengah ke atas, orang kota. Terus kalau misalkan dia membuat kemasan yang menarik, para orang-orang berduit itu tentu juga akan tertarik. Bandingkan kalau yang sebelah kanan, di sini distribusi tidak bisa masuk supermarket, hanya titip di warung saja. Kalau di sini kurang dilirik oleh supermarket yang sebelah kanan ini. Jadi biasanya kalau yang hanya dibungkus plastik itu dititipkan di warung saja, meskipun kita tidak tahu ya rasanya. Ini bisa jadi yang dibungkus polosan seperti ini itu justru lebih enak. Tetapi yang kita perhatikan atau konsumen perhatikan pada awal itu tentu adalah kemasannya sebelum mencicipi rasanya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian merek dipromosikan otomatis karena mudah dikenali konsumen. Jadi di sini tanpa kita memasarkan atau menggembor-gemborkan nama dari rengginangnya, orang itu sudah tahu karena di sini sudah tertulis Rengginang Eyang misalkan. Berarti di sini dapat dikatakan bahwa biasanya itu mungkin yang disasar oleh orang dewasa atau orang yang sudah sepuh. Kemudian namanya sudah jelas. Bandingkan kalau yang ini, di sini tidak ada namanya, pokoknya Rengginang seperti itu. Bahkan mungkin kita tidak tahu rasanya apa. Mungkin dari hanya warnanya saja yang berbeda. Tapi kalau di sini yang sebelah kiri mungkin rasa pedas atau rasa original itu bisa ditulis di bungkusnya. Jadi mungkin itu sekilas apa yang bisa saya sampaikan untuk review tugas 7 kemarin. Jadi apapun analisis kalian itu sebenarnya yang penting masuk ke dalam pembahasan itu sudah benar karena itu sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Jadi pada pertemuan kali ini berdasarkan tugas kemarin itu kita membahas tentang kemasan produk. Langsung saja kita bahas kemasan produknya. Jadi sekilas untuk kemasan produk, kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Jadi begitu pentingnya sebuah kemasan produk itu sampai dia akan mempengaruhi penjualan dari produk tersebut. Nah, kemasan yang baik itu harus dirancang dengan matang, dengan dipikirkan dengan baik seperti itu. Kemasan ialah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli. Jadi pembeli itu yang
yang pertama kali dilihat itu adalah kemasannya sebelum dibuka, kemudian melihat produknya dan mampu menarik atau menyingkirkan pembeli. Kalau misalkan kemasannya bagus, itu dia akan bisa menarik pembeli, sedangkan kemasannya biasanya ala kadarnya, maka pembeli pun akan ragu untuk sekedar melirik dari produk yang kalian hasilkan. Kemudian pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Jadi sangat penting kemasan itu untuk menarik minat konsumen yang nanti akan berpengaruh pada penjualan dari produk tersebut. Nah, langsung saja kita lanjutkan untuk pengertian kemasan. Di sini saya hanya memberikan beberapa pengertian saja. Misalkan yang pertama, itu kemasan adalah desain kreatif, jadi hasil kreativitas yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Jadi di sini kemasan itu hasil desain kreatif seseorang yang mengaitkan misalkan bentuknya. Kemasan itu tentu kan bentuknya berbeda-beda, harus dipertimbangkan dengan baik. Kemudian struktur materialnya dari bahan apa, warnanya apakah warna terang, gelap, dan sebagainya, itu berpengaruh pada image atau branding dari produk yang dihasilkan. Kemudian selanjutnya kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Jadi di sini kalau misalkan kalian lihat, kemasan itu untuk membungkus. Nah, kalau membungkus itu kan digunakan untuk melindungi juga, mengirim, mengeluarkan, menyimpan. Nah, mengidentifikasi dan membedakan. Jadi di sini banyak sekali produk mungkin bisa jadi sejenis yang dihasilkan oleh beberapa produsen. Nah, kalau kita mempunyai kemasan yang berbeda, yang menarik dengan yang lain, tentu produk kita itu akan dikenal oleh konsumen. Jadi itu akan berbeda dengan produk-produk yang lain. Terus kemasan yaitu sebuah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen desain dengan informasi produk supaya bisa dipasarkan dengan baik dan layak. Sebenarnya nomor 1 dan nomor 3 ini hampir sama, tapi di sini ada tambahan bahwa produk itu bisa dipasarkan dengan baik dan layak, ada tambahannya. Jadi kalau misalkan kemasannya itu ada, kemudian bagus, itu produk tersebut layak untuk dipasarkan. Kemudian selanjutnya kalau tadi kemasan, maka di sini ada lagi pengertian pengemasan. Jadi sebenarnya kalau kemasan itu adalah suatu barangnya, kalau pengemasan itu adalah aktivitasnya. Jadi kalau kemasan itu kata benda, kalau pengemasan itu adalah kata kerja. Pengemasan yaitu aktivitas, jadi dia aktivitas atau pekerjaan merancang dan memproduksi kemasan atau pembungkus untuk produk. Jadi pengemasan itu aktivitas merancang, mendesain, kemudian juga memproduksi, menghasilkan kemasan atau menghasilkan bungkus produk. Kemudian yang selanjutnya pembungkusan atau pengemasan bola atau packaging adalah kegiatan-kegiatan umum dan perencanaan barang yang melibatkan penentuan desain, pembuatan bungkus atau kemasan suatu barang. Jadi selain penentuan desain, dia juga pembuatan bungkus atau kemasan. Jadi mulai dari mendesain, merancang, sampai membuat, sampai kemasan itu jadi, sampai bagaimana sebuah kemasan itu bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Itu adalah aktivitas pengemasan produk.
Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi kemasan produk. Di sini kita bisa menggolongkan secara garis besar, yaitu ada dua fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi protektif. Protektif itu berarti melindungi, protect. Yang kedua adalah fungsi promosional, promosi berarti pemasaran. Jadi ada dua fungsi besarnya. Kita bahas untuk yang fungsi protektif dulu. Berkenaan dengan proteksi produk atau perlindungan produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Jadi kalau kita lihat dari segi iklim, mungkin bisa berpengaruh pada produknya. Ada iklim mungkin lagi penghujan atau mungkin lagi musim panas, nah itu akan mempengaruhi produk yang dihasilkan. Maka di sini produk tersebut itu bisa dilindungi oleh kemasan atau ketika didistribusikan di ke berbagai daerah itu juga bisa melindungi produk yang ada di dalamnya. Dengan pengemasan protektif, maka konsumen tidak perlu harus menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. Jadi kalau dilindungi oleh kemasan, maka kemungkinan terjadinya produk itu rusak itu dapat diminimalisir. Sehingga kalau dapat diminimalisir, maka juga akan menghasilkan keuntungan ke konsumennya juga. Jadi konsumen tidak perlu khawatir seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi promosional atau pemasaran. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan, tidak hanya perlindungan saja, tetapi kemasan juga untuk sarana promosi. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen, warna, ukuran, dan penampilan. Jadi bagaimana kemasan itu selain dia bisa melindungi produk di dalamnya, maka didesain semenarik mungkin untuk mendukung promosi atau penjualan produk atau pemasaran produk, entah itu dari tampilannya, warnanya, ukurannya, modelnya, dan sebagainya. Itu semua bisa meningkatkan penjualan dari produk tersebut. Kemudian selanjutnya ada tujuan kemasan produk. Menurut Lowe dan Kimber, kemasan dan pelabelan kemasan, mungkin di sini pelabelan kemasan itu diberi label atau informasi-informasi seputar produk yang ada di dalamnya. Mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama physical production, yakni melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Jadi di sini fisik, dari segi fisik, misalkan suhu itu kan bisa berubah-ubah. Nah, mungkin ada beberapa produk yang akan berpengaruh ketika suhunya berubah, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah barrier protection, yakni melindungi, ini adalah protection ya, bukan production. Protection, jadi melindungi seperti yang nomor 2. Barrier protection yaitu melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Jadi semua itu bisa mengakibatkan kerusakan dari produk sehingga harus dilindungi. Itu namanya barrier protection. Kemudian yang nomor 3, containment or agglomeration, yakni benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Jadi di sini mungkin kalau produk itu kecil maka bisa dijadikan satu. Selanjutnya adalah information transmission, yaitu informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Jadi kalau misalkan di sini kemasan produk itu bagus, maka akan terdapat atau tertera beberapa info mengenai produk dan yang mengikutinya
itu terdapat di label atau kemasan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah reducing theft, yakni kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik atau menunjukkan tanda-tanda pembukaan sangat membantu dalam pencegahan pencurian paket, juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Sebenarnya juga hampir sama, yaitu ini untuk melindungi. Jadi kalau misalkan tadi melindungi dari segi suhu atau fisik, yang kedua tadi dari segi oksigen dan sebagainya, maka ini reducing theft dari segi pencurian. Kemudian selanjutnya ada convenience, yakni fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan dan digunakan kembali. Jadi di sini untuk kenyamanan konsumen dan produknya. Kemudian yang terakhir itu adalah marketing, yaitu kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Jadi marketing atau pemasaran. Jadi kemasan itu dimanfaatkan oleh pemasar itu untuk menarik pihak pembeli atau konsumen. Kemudian kalau sudah tertarik, maka mereka itu akan kemungkinan besar membeli produk tersebut. Jadi itu nanti juga akan memberikan keuntungan kepada produsen atau pihak yang memasarkan. Mungkin itu untuk materi kali ini dari segi review materi kemarin, kemudian ada pengertian konsumen, kemudian ada fungsi konsumen, pengertian kemasan, kemudian ada fungsi kemasan dan juga tujuan kemasan. Kita lanjutkan untuk materi kemasan produk ini di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini atau pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian mempunyai wawasan baru sehingga ketika kalian itu bersinggungan dengan kemasan pada suatu saat nanti, maka di sini kalian sudah tahu. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.